4. Suara hati Safitri. Dulu Safitri tidak begini. Dulu Safitri lebih banyak diam saat mengetahui Rian menikah lagi. Ya, di waktu-waktu yang selalu Safitri lebih memilih mengangguk setuju pada keputusan Rian suaminya. Melakukan penolakan hanya pada bilik-bilik rumah guru, atau mengobati suami dengan doa-doa dari para pemuka agama. Kata-kata suami demikian bertuah untuk mereka. Tapi hari ini Safitri tampil dengan mata bengis, tawa keras, dan kata-kata kotor. Safitri yang biasanya menangis terseduh-seduh bila ada masalah, hari ini matanya berkilat seperti ingin menghabisi Rian suaminya. Apa karena Safitri baru saja lulus dari perguruan tinggi ternama dan menyandang gelar S2? Apakah benar bila pendidikan tinggi menyentuh wanita akan membuat mereka lebih berani berkata-kata pada suaminya? Wanita itukah yang kamu panggil Hani dan dia memanggil kamu cinta, begitukah? Tanya Safitri lagi. Pertanyaan yang sungguh-sungguh demikian mengejutkan bagi Rian. Aku yang dari dulu begitu ingin kamu panggil Hani, kenapa kamu memberikan panggilan itu padanya? Sebenarnya dia siapa? Cecar Safitri lagi. Ah, hanya panggilan, kenapa diperbesar masalahnya? Rian mencoba mengelak. Entah karena terlalu lelah menunggu jawaban dan berkejaran dengan rasa penasaran, atau apa tiba-tiba tangan Safitri ringan melayang di pipi kanan Rian. Plak! Rian tidak sempat mengelak, terlanjur tamparan itu singgah di pipinya. Sungguh bila tidak karena kondisi ini mungkin Rian akan membalas kekurang ajaran Safitri. Pun ketika jari jemari berkuku panjang itu diarahkan kepada Rian, Rian tidak berdaya melawan kecuali berupaya menenangkan. Rian meringis menahan sakit. Namun bukannya tenang, Safitri malah semakin geram. Bayangan perempuan bergaun tipis itu seperti kilatan petir dan halilintar di matanya. Sedang selama ini Safitri sendiri tidak pernah diizinkan memakai gaun tipis menjuntai seperti wanita tadi. Safitri kian beringas menuntut jawab yang tak terucap. Dulu dia tak pernah membayangkan bahwa Rian laki-laki yang culun dan pendiam di kampus, yang kemudian berani meminangnya dengan memberikan cucuran serba tiga serta uang 10 juta rupiah di 15 tahun yang lalu akan membuat luka sedalam ini di hatinya. Dan bodohnya Safitri terus berdiri tegar demi melanjutkan jalan hidupnya, demi nama baiknya sebagai pengajar, demi nama baik keluarga besarnya, dan demi juga banyak demi-demi yang lain. Safitri bungkam terpatah-patah di antara ribuan menit yang bergelantungan di dinding. Dia masih tidak percaya Rian suaminya sedemikian tega padanya. Apa yang menjadi masalah pada diriku? Pikir Safitri meraba hatinya yang bersimbah darah. Ia merasa sudah begitu hancur. Wanita itu luar biasa cantik, sintal, berkulit putih, berpayudara besar, tidak sebanding dengan dirinya memang. Tapi dirinya juga bisa menjadi cantik bila tidak dibiarkan 15 tahun hanya menyandang rasa sakit. Dia juga bisa sintal bila tidak menyandang luka di hatinya yang membuatnya kurus kering seperti tanaman tanpa air. Dia bisa berobat ke dokter ganda untuk memuluskan kulitnya. Luka yang dibuat berulang-ulang membuat Safitri bukan hanya tidak bernafsu memperbaiki diri, tapi juga tidak memiliki kesempatan. Safitri menyadari dirinya tidak cantik, tapi setidaknya uang banyak yang ia miliki bisa membuat dirinya jauh lebih terawat dibanding hari ini. Kulitnya yang kusam, wajahnya yang mulai muncul flek hitam, tubuhnya yang kurus kering, dan jari jemari yang mulai mengeriting. Sungguh tidak sedap dipandang mata, dan wajar saja bila Rian merasa bosan. Namun sungguh Safitri ingin membela diri, dan keadaannya menjelaskan pada suaminya bahwa dia perlu jeda untuk merawat wajah dan tubuhnya, hingga menjadi molek dan tidak seperti topeng monyet saat wajahnya disapu bedak. Safitri juga bisa mengikuti les kepribadian, hingga warna jilbab dan busananya sepadan, hingga tak menjadi bahan tertawaan teman-teman arisannya. Tapi sungguh kesempatan itu tidak pernah dia miliki, selain terus-menerus didera rasa takut akibat perselingkuhan Rian suaminya. Safitri berada dalam tekanan perasaan sendiri. Safitri sesungguhnya ingin mengizinkan suaminya menikah lagi dan tidak terus-menerus berzina seperti ini. Andai ada wanita yang benar-benar baik menurutnya. Safitri menarik nafas panjang, kemudian mengempaskannya keras. Saat perbincangan dengan dirinya tak menemui pangkal. Kita pulang, sela Rian di antara lamunan. Akan kujelaskan nanti di rumah.
Rian telah mengganti seluruh biaya atas kerugian yang diciptakan istrinya di hotel itu. Rian juga telah meminta satpam menyerahkan sepucuk surat untuk Raya. Maka pilihan terakhir adalah pulang. Dan tanpa melawan, di antara rasa lelah yang menderanya, Savitri menurut saja. Saat Rian membimbing lengannya meninggalkan kamar hotel yang digunakan Rian, suaminya bercinta dengan wanita itu. Mereka berdua meninggalkan kamar cottage sambil tersenyum hambar pada beberapa pasang mata yang ada di sana. Apakah memang sudah suratan takdir? Rembulan harus berdampingan dengan banyak bintang. Savitri mengeja lukanya yang nyerinya semakin terasa. Savitri sama sekali tidak menyesal melakukan semuanya. Wanita mana yang mau melihat suaminya bersama dengan wanita lain, terlebih di dalam kamar hotel dan berbaju seadanya? Wanita mana yang tidak cemburu melihat itu? Savitri tertidur pulas di samping Rian. Memasuki daerah Pelai Hari, Rian memarkir mobilnya di sebuah rumah makan, membangunkan Savitri dengan mengelus punggung lengannya. "Bangun sayang, kita makan malam dulu yuk," ajak Rian ramah. Savitri muak dengan keramahan itu, keramahan seorang pembohong. Namun seperti hari kemarin dia harus tetap tersenyum. Entah dengan alasan apa, apakah karena ketakutan ditinggalkan, ketakutan kehilangan, ketakutan tiba-tiba menjadi miskin, atau entah apa, Savitri hanya bisa meraba dadanya. Di wastafel rumah makan, dia membasuh lengannya, menyapukan beberapa tetes air ke wajahnya. Di depan cermin, Savitri menyadari betapa dirinya memang sama sekali tidak menarik. Tapi apakah ini lantas mengharuskan dirinya mengizinkan Rian menikah lagi? Bukankah dirinya sama sekali tidak pernah minta dilahirkan menjadi tidak cantik, tidak pernah minta? Diakuinya, memang Rian masih sangat menawan, meski rambutnya telah muncul beberapa uban. Tapi kearifan dan kepandaiannya membuat ia demikian layak dikagumi. Belum lagi ditambah anugerah kehidupan yang semakin mapan. Savitri menemukan semangat baru, semangat untuk memperbaiki diri, mempercantik wajah agar Rian tidak malu lagi, memiliki takdir menikah dengannya. Juga semangat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan cara yang berbeda. Savitri tersenyum sinis menatap cermin di depannya. Nanti setibanya di rumah, Savitri akan mulai berhias. Apapun alasannya, rumah tangganya tidak boleh hancur. Savitri menuju meja yang dipilih Rian untuk makan. Ia melihat Rian masih sibuk dengan ponselnya, pasti menghubungi wanita lain. Pikir Savitri. Savitri sudah sangat tidak percaya pada suaminya karena kebohongan yang telah dilakukan berulang-ulang. Namun malam ini ia memilih diam dan berhenti menyerang. Ia memilih menenangkan dirinya sendiri daripada harus berjibaku dengan kepedihan yang berulang-ulang. Savitri mencoba beradaptasi dengan takdirnya, mencoba menerima kenyataan sambil berpikir langkah apa yang harus ia ambil.